Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rutsara Batubara dari kelas Matematika DIF 2017 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan membahas tentang sistem aksiomatik. Yang pertama yang akan saya bahas dalam sistem aksiomatik adalah pengertian sistem aksiomatik, kedua model, dan yang ketiga sifat aksiomatik. Yang pertama, yaitu pengertian sistem aksiomatik. Metode aksiomatik adalah suatu prosedur dalam hal mana untuk menunjukkan atau membuktikan sesuatu, misalnya teorema dan yang lainnya. Dilakukan melalui penelitian, pengamatan, trial error, atau penajaman intuisi yang dilakukan secara benar. Melalui metode aksiomatis, terbentuklah suatu sistem aksiomatis. Dalam suatu sistem aksiomatis, bukti dari suatu hasil yang khusus merupakan rangkaian pernyataan sederhana yang masing-masing diturunkan dari pernyataan sebelumnya secara logis. Untuk itu, harus ada suatu pengertian yang pertama kali ada, yang disebut pengertian pangkal, dan juga harus ada teorema atau dalil yang pertama kali ada, yang disebut aksioma. Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu sistem aksiomatik yaitu ada 3 syarat, yaitu yang pertama, syarat konsistensi. Maksudnya ialah syarat konsistensi ini disebut konsisten jika tidak mungkin menyimpulkan suatu teorema dari aksioma-aksioma tersebut yang bertentangan dengan aksioma atau teorema yang dibuktikan sebelumnya. Tanpa adanya syarat ini, suatu sistem aksiomatis tidak memiliki nilai sistematis atau nilai matematis, dan upaya mempelajari sifat-sifat sistem aksiomatis tersebut menjadi sia-sia. Yang kedua adalah syarat independen. Maksudnya adalah independen jika secara logika salah satu aksioma tidak dapat disimpulkan dari aksioma yang lainnya. Walaupun suatu sistem aksiomatis tidak mutlak harus independen, hal ini akan menjadi sistem yang terbentuk menjadi kurang efisien. Yang ketiga adalah syarat lengkap. Maksudnya adalah jika tidak mungkin untuk menambahkan suatu aksioma yang konsisten dan independen tanpa harus menambahkan pengertian pangkal yang baru. Syarat lengkap akan menjamin aksioma yang akan dapat digunakan untuk membuktikan ataupun menyangkal suatu pernyataan yang muncul terkait dengan koleksi pengertian pangkal yang dimilikinya. Pada sistem aksiomatis, pengertian pangkal maupun aksiomanya bersifat abstrak, sehingga agak sulit untuk dimaknai. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan untuk membuat suatu interpretasi. Jika interpretasi yang dibuat untuk sistem tersebut menyebabkan semua pernyataan aksioma bernilai benar, maka interpretasi tersebut disebut sebagai model. Jadi, model adalah suatu interpretasi yang dibuat untuk memaknai suatu sistem aksiomatis di mana semua pernyataan dalam aksioma bernilai benar. Selanjutnya adalah klarifikasi aksioma. Klarifikasi aksioma ada 3 macam, yaitu material, formal, diformalkan. Material maksudnya adalah unsur-unsur dari relasi-relasi yang terdapat dalam aksioma dikaitkan langsung dengan realitas atau materi tertentu yang dianggap sudah diketahui. Yang kedua adalah formal. Formal maksudnya adalah unsur-unsur yang dikosongkan dari arti tetapi masih memungkinkan adanya unsur atau relasi yang dinyatakan dengan bahasa biasa, antara lain bermakna kata atau dan sebagainya dalam logika. Yang ketiga adalah diformalkan. Diformalkan artinya adalah semua unsur termasuk tanda logika dikosongkan dari makna sedemikian sehingga semua unsur diperlakukan sebagai simbol belaka. Selanjutnya adalah macam-macam sistem aksiomatik. Macam-macam sistem aksioma adalah ada 4. Istilah tak terdefinisi, istilah terdefinisi, aksioma atau postulat, dan teorema.
istilah tak terdefinisi. Maksudnya adalah istilah dasar yang digunakan untuk membangun istilah lain. Arti istilahnya sendiri tidak didefinisikan tetapi dideskripsikan. Contohnya, pada sistem matematika tertentu, kita mengenal istilah tak terdefinisi seperti himpunan, titik, garis, dan bidang. Yang kedua adalah istilah terdefinisi. Maksudnya adalah istilah yang digunakan dalam sistem bukan istilah dasar dan dirumuskan dalam istilah dasar sehingga mempunyai arti tertentu dan perumusannya menjadi suatu pernyataan yang benar. Yang ketiga, aksioma atau postulat. Yang pertama itu adalah pengertian aksioma. Pengertian aksioma itu adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. Yang keempat adalah teorema. Pengertian teorema sendiri yaitu suatu pernyataan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. Yang berikutnya ada model. Yang akan kita bahas adalah model. Tadi sebelumnya kita sudah mengetahui pengertian model. Pengertian model adalah suatu interpretasi yang dibuat untuk memaknai suatu sistem aksiomatis di mana semua pernyataan dalam aksioma bernilai benar. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari model, yaitu misalnya kita memakai istilah-istilah primitif FE, F0, dan termasuk pada. Bisa saja diinterpretasikan bermacam-macam. Misalnya, FE kita interpretasikan sebagai titik, F0 kita interpretasikan sebagai garis, dan termasuk pada kita interpretasikan sebagai terletak pada. Maka, sistem aksioma FE, F0 menjadi yang pertama. Aksioma yang pertama, kita dapat terletak tepat 3 titik yang berbeda pada sistem aksioma ini. Yang kedua, 2 titik yang berbeda terletak pada tepat 1 garis. Aksioma ketiga, tidak semua titik terletak pada garis yang sama. Aksioma keempat, setiap 2 garis yang berbeda memuat paling sedikit 1 titik yang terletak pada keduanya. Jika diperhatikan dari keempat aksioma yang terletak yang ada pada sistem aksioma FE, F0 di atas, dengan menginterpretasikan FE sebagai titik, F0 sebagai garis, dan termasuk pada sebagai terletak pada, merupakan pernyataan-pernyataan yang benar. Interpretasi yang demikian itulah yang disebut sebagai model. Contoh yang kedua itu adalah misalkan kita interpretasikan buku sebagai FE, F0 diinterpretasikan sebagai rak, dan termasuk pada kita interpretasikan sebagai terletak pada. Maka kita dapat aksiomanya, yaitu aksioma pertama, terdapat tepat 3 buku yang berbeda pada sistem aksioma ini. Aksioma yang kedua, 2 buku yang berbeda terletak pada tepat 1 rak. Aksioma ketiga, tidak semua buku terletak pada rak yang sama. Dan aksioma yang keempat, setiap 2 rak yang berbeda memuat paling sedikit 1 buku yang terletak pada keduanya. Aksioma di dalam model ini, di dalam kasus yang ini, kita menemukan pada aksioma yang keempat itu tidak termasuk model. Dia tidak merupakan model karena aksioma keempat itu tidak benar. Pernyataannya itu salah. Jadi, untuk contoh yang kedua ini dinyatakan sebagai interpretasinya itu tidaklah merupakan model karena pernyataan yang keempat salah. Coba perhatikan, setiap 2 rak yang berbeda memuat paling sedikit 1 buku yang terletak pada keduanya. Bayangkan ada 2 rak, tetapi dalam 2 rak itu hanya terdapat 1 buku. Bagaimana bisa? Makanya aksioma yang keempat ini merupakan pernyataan yang salah. Selanjutnya, sifat sistem aksiomatis. Suatu sistem aksiomatis harus memiliki beberapa sifat.
Yang pertama adalah konsisten, yang kedua adalah setiap aksioma yang ada pada sistem tersebut bukanlah merupakan turunan atau deduksi dari aksioma-aksioma yang lain. Yang ketiga, lengkap. Kita akan membahas satu persatu dari konsisten. Suatu sistem aksiomatik dikatakan konsisten jika dari aksioma-aksioma yang ada tidak mungkin menghasilkan teorema-teorema yang kontradiksi dengan aksioma-aksioma yang ada dan dengan teorema-teorema yang telah dibuktikan sebelumnya. Yang kedua, dimiliki oleh suatu sistem aksioma adalah setiap aksioma itu bukanlah merupakan turunan atau deduksi dari aksioma-aksioma yang lain. Maksudnya adalah antara aksioma yang satu dengan aksioma yang lain saling bebas atau independen. Yang ketiga adalah lengkap. Maksudnya adalah tidak mungkin menambahkan aksioma lain yang konsisten dan independen tanpa menambahkan istilah-istilah primitif. Demikianlah materi yang saya paparkan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.